Sekarang aku ada di taman, guys. Tuh, indah banget. Di belakang aku indah banget. Tuh. Tuh. Ini tempatnya di Aplecau ya. Belakang aku keren banget. Telepon mbaknya ya teman-teman, langsung telepon mbaknya, terus bilang kalau mbaknya itu suruh beres-beres baju, terus langsung keluar dari rumah itu kayak gitu. Sebenarnya itu kayak miris banget, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini aku seperti biasa, kalau aku muncul berarti aku akan ngebahas cerita TKW ya. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas seorang TKW yang dimana kalau aku itu kayak kalau aku sendiri kayak gitu ya teman-teman. Oh iya, sebelum aku ngebahas soal TKW ini, sekarang aku ada di Aplecau. Ya deket dari tempat rumah kerja aku tuh deket, karena aku libur dan aku sekarang ada di Taman Aplecau. Nah, jadi cerita kali ini memang lagi-lagi adalah kisah TKW yang di interminate gara-gara sepele banget ya teman-teman. Jadi kayak gitu, nggak tahu awal mulanya itu karena apa. Kayaknya sih nggak mungkin ya kalau misalnya hanya masalah sepele banget langsung dia di interminate kayak gitu, dipecat. Tapi yang jelas yang jadi permasalahan ketika dia dipecat itu, si mbaknya ini disuruh libur hari biasa ya teman-teman. Hari biasa itu ya Senin sampai hari Jumat kayak gitu kan. Biasanya kalau di sini kan itu kalau nggak hari Minggu ya hari Sabtu itu libur kayak gitu kan. Nah, si mbaknya ini itu nggak mau ya teman-teman. Jadi mbaknya ini ngomong ke majikan kalau dia minta diganti uang kayak gitu kan. Ya mungkin baik juga sih ya, kalau menurut aku baik juga, karena kalau misalnya diganti uang kan ya bisa disimpan kayak gitu kan, bisa untuk mencukupi keluarga di Indonesia kayak gitu, untuk keperluan kayak gitu kan. Mungkin mbaknya ini juga kebutuhannya banyak kayak gitu kan. Jadi ya kalau menurut aku sih bagus, jadi kan irit kayak gitu kan. Tapi pemikiran kita itu kadang berbeda sama majikan ya teman-teman. Majikan ngomong A berarti dia memang pinginnya A kayak gitu kan. Kita apa ya, gampang-gampang susah sebenarnya ya kalau ngurusin majikan di Hongkong. Kadang kita menganggap ini nggak biasa-biasa aja, majikan itu menganggap kayak masalah banget kayak gitu kan, karena memang di Hongkong itu maafan banget majikannya ya. Nah, jadi lanjut. Jadi majikannya ini nggak banyak omong ya teman-teman, nggak banyak omong, nggak tahu lah pokoknya, mungkin sebelum ini mungkin ada masalah, udah ada masalah gitu ya, yang memang si bosnya ini mungkin udah kayak ngincer banget nih, ntar kalau dia seperti ini aku pecat aja mungkin kayak gitu ya. Nah, jadi si mbaknya ini disuruh libur tapi dia nggak mau dan dia minta ganti uang aja gitu. Sebenarnya nggak masalah lah ya kalau menurut aku, kalau memang nggak setuju ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi nggak tahu lah ya, sekali lagi majikan di Hongkong itu maafan, dan dia itu langsung telepon agent, dia nggak mau mbaknya, intinya seperti itu ya. Kalau bayar satu hari itu kan sekitar 150-200 dolar Hongkong ya teman-teman. Itu sekitar, kalau misalnya 150 ya sekitar 300 lah sehari, kalau misalnya 200 ya sekitar 400-an itu satu hari. Itu kan di sini memang udah umum segitu ya teman-teman, jadi ya wajar lah ya kalau misalnya segitu kayak itu, bukan kemahalan, bukan kayak itu udah umum kayak gitu. Tapi majikan di Hongkong itu maafan ya sekali lagi. Jadi kalau untuk teman-teman yang disuruh libur ya libur aja, nggak usah banyak nggak mau gitu, menolak kayak gitu kan, kadang memang. Lanjut, jadi mbaknya ini nggak mau ya teman-teman, mbaknya itu tetap menolak, dia nggak mau libur gitu kan. Dan bosnya ini nggak banyak omong, langsung dia telepon agent, nggak mau intinya sama mbak ini. Terus dari agent itu langsung telepon mbaknya ya teman-teman, langsung telepon mbaknya, terus bilang kalau mbaknya itu suruh beres-beres baju, terus langsung keluar dari rumah itu kayak gitu. Sebenarnya itu kayak miris banget, kayak tragis banget kayak gitu ya, cuma karena itu aja mbaknya ini langsung dipecat kayak gitu loh. Jadi kan
emang benar-benar di Hongkong itu nggak boleh membantah ya teman-teman. Sekali lagi kita ini hanya hanya kuli, hanya pembantu rumah tangga gitu. Jadi kalau majikan ngomong A ya kita turuti saja selama itu tidak menyakiti kita kayak gitu loh. Selama mereka majikan itu nggak ada memukul kita atau ringan tangan kayak gitulah ya. Ya kalau soal libur kalau mau gimana lagi gitu. Kalau memang teman-teman pingin punya penghasilan selain uang gaji, kalian itu bisa part time ya teman-teman. Itu part time kan kalau misalnya kita ada hari libur kayak gitu, kita part time di rumah orang itu kita juga dibayar ya teman-teman. Jadi jangan mengambil resiko yang akhirnya berakibat fatal seperti ini ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua, aku selalu bilang kalau kalian itu harus nurut lah ya sama majikan, karena kontrak di sini kan 2 tahun. Setidaknya kalian itu finish 2 tahun kayak gitu. Nanti kedepannya kalian bisa cari majikan lagi atau mau gimana kayak gitu, terserah kalian. Yang penting kan kalian tidak mengecewakan keluarga kalian di Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Karena ketika kita sudah orang-orang udah tahu kita ke luar negeri, udah terbang, otomatis mereka kan berpikir yang wah nanti dia uangnya banyak, kerjanya enak, begitulah intinya seperti itu. Jadi bersyukur saja ya untuk teman-teman yang udah bisa dapat majikan terus terbang ke tempat kerjaan kalian kayak gitu ya. Jadi nurutlah sama majikan, jangan seperti ini ya, majikan ngomong A ya kita ikuti saja selama itu tidak menyakiti kita gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua yang masih ada di PT, kalian harus semangat ya. Jadi memang banyak banget masalah-masalah sepele yang mengakibatkan mbaknya di interminate. Jadi untuk mbaknya, semoga mbaknya kedepannya menemukan majikan lebih baik dan menjadi TKW yang sukses. Terima kasih banyak. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisah tragis, hal sepele yang mengakibatkan fatal dan bisa dipecat sama majikan. Jadi untuk pembelajaran kita semua ya, gara-gara disuruh libur tapi bukan hari libur, malah dia minta ganti uang aja dan majikan nggak mau. Tapi yang pasti sebelumnya memang sudah ada masalah dan pastinya kayak gitu kan, nggak mungkin cuma karena itu. Dan ada kesempatan majikan untuk menginterminate, jadi majikan melakukan. Jadi itu tadi ya teman-teman, kisah TKW hari ini, cerita TKW hari ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan bisa untuk pelajaran teman-teman yang masih ada di PT, bahwa kalian itu harus hati-hati, terus harus nurut sama majikan ya, jangan sesuka kalian, karena kita di negara orang. Syukur-syukur kita bisa finish 2 kontrak dan bisa nambah lagi. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Semangat, kayo orang lain bisa, kita pasti bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di taman ya guys, tuh sepi kali.